Baiklah, sebelumnya selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Pak. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Claudia Martin Nabuku, Hadir, Pak. Putri Kelen, Hadir, Pak. Apulin Narwa, Hadir, Pak. Pulu, Hadir, Pak. Liberty, hadir Pak, Kapten, Tidak hadir, Pak. Hadir, Pak. Apa, Pak? Sunarto Dela, Apa juga, Pak? Skolastika, Hadir Pak. Maria Mati, Hadir Pak. Yolita Eka, Hadir Pak. Marlina, Apa, Pak? Sakit. Tadi aku selalu sakit. Ini tidak suruh izin. baik. Baiklah, masih semangat pelajaran hari ini? Untuk tambah semangat, mari kita terus semangat dulu ya. Ya, Pak. Baiklah, ada yang bisa mencontohkan tepuk semangat? Tidak ada. Baiklah, Pak akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah masih semangat pelajaran hari ini? Masih, Pak. Baik, untuk tambah lebih semangat, mari kita sama-sama tepuk semangat ya. Ada yang bisa tepuk semangat di sini? Ada. Coba satu orang. Saya, Pak. Oke. Coba. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan tepuk semangat. Jadi untuk teman-teman semua diajak untuk berdiri. Dan teman-teman bisa perhatikan saya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Yes. Bisa? Bisa. Baik. Oke, kita mulai. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Baiklah, materi. Baik, terima kasih Adik Ica. Silakan dulu untuk kita semua. Baik. Materi kita hari ini tentang gawar ya. Ya, Pak. Ya Pak. Di dalam kalor ini kita akan mempelajari yang pertama itu jenis-jenis kalor. Yang kedua, manfaat kalor. Nah, di sini Pak akan membagikan kalian dalam 5 kelompok ya. Oke, silakan berdiri semua. Nah,
Berapa kelompok ya? Iya, Ya. Pak. Satu kelompok itu 2 orang. Ya, Berapa Pak. jadi, Pak? Gimana ya? Buat. Baik, nah di sini Pak akan membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Ya, Pak. Oke. Silakan berdiri semua. Nah kalian kemudian berbaris berhadapan dulu. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Empat, Pak. Di sini Pak akan memberikan kalian contoh soal. Nah, di sini Pak akan memberikan kalian soal. Tolong didengarkan baik-baik ya. Ya, Pak. Setelah Pak memberikan soal, kalian diskusi bersama kelompok ya. Ya, Pak. Oke. Ini bisa pagi. Kelompok satunya itu membahas tentang apa itu kalau, kemudian bagaimana perbedaan suhu dan kalau. Baik, Pak. Untuk kelompok duanya membahas tentang jenis-jenis kalau, bagaimana kalau pembentukan. Untuk kelompok tiganya membahas tentang kalau jenis dan kapasitas kalau. Untuk kelompok empatnya membahas tentang perubahan kalau. Baik, Pak. Nah, Pak beri Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Pak beri waktu 15 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, Oh, sudah pas waktunya. Pak minta kalian kembali seperti semula. baik, Baik, Pak. Tidak masuk. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Baik, Pak. Kelompok berapa yang duluan? Satu, Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan bunyi pertanyaan, apa itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Yang kedua, bagaimana perbedaan suhu dan kalor? Suhu adalah suatu nilai yang dapat terukur dengan termometer, sedangkan kalor adalah energi yang mengalir pada suhu benda tersebut ke benda lainnya. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua yaitu Kelompok lain, apakah sudah paham? Sudah. Oke, lanjut ke kelompok 2. baik Pak, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu jenis-jenis kalor. Yang pertama, kalor pembentukan, di mana kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat 1 mol senyawa dalam unsur-unsurnya seperti gas yang ditulis dengan rumus molekulnya. Contoh kalor pembentukan adalah Cl2O2, Pr2 dan H2. Yang kedua, kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang dapat atau diperlukan untuk membakar 1 mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Baik Pak, itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok lain, apakah sudah paham? Paham, Sudah. Yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk berikutnya lanjut di kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3.
Di sini kami akan menjelaskan kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor dapat mengalir pada dua benda yang memiliki partikel zat yang berbeda sekalipun dan perubahan suhu yang berbeda. Contohnya saat minyak dan air dipanaskan dengan suhu yang sama, maka akan menghasilkan suhu minyak yang mengalami perubahan lebih besar dibandingkan perubahan suhu air. Hal itu bisa terjadi karena adanya kalor jenis yang berbeda antara benda yang disatukan atau dipertemukan. Yang kedua, mengenai perubahan kalor. Jadi yang pertama, kalor dapat mengubah suhu zat. Yang kedua, kalor dapat mengubah wujud zat. Misalnya es yang dipanaskan atau diberi kalor, maka akan terjadi perubahan dari yang semula padat menjadi cair atau bentuk gas. Jika proses pemanasan terus dilakukan, maka zat cair tersebut akan berubah lagi menjadi wujud zat gas. Sekian dan terima kasih. Baik, bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, lanjut ke kelompok berikut. Kelompok apa? 4. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Macam-macam perpindahan kalor. 1. Konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Contohnya ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya juga ikut panas. 2. Konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu sendiri. Perpindahan ini dibagi menjadi dua, yaitu konveksi secara ilmiah dan konveksi secara paksa. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Misalnya yang terjadi pada saat membuat api unggun, maka kita akan merasakan kehangatan dari api tersebut pada jarak tertentu. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah mengerti penjelasan dari kelompok 4? Sudah. Baik, Pak silakan berikan kalian waktu untuk duduk. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut ke materi ya. Kita membahas tentang kalor. Kita perhatikan ke depan. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan maka muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya saat mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Menurut SI atau FKS, satuan kalor adalah joule, sedangkan menurut CGS, satuan kalor adalah R. Dan untuk beberapa jenis makanan menggunakan satuan kalori. Dapat dihitung bahwa 1 kalori adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air air hangat sampai naik menjadi 1 derajat Celcius. Dan dapat dikatakan 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau biasa disimulasikan menjadi 4,2 joule. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Yang berikut rumus kalor. Pertama itu rumus perpindahan kalor. Coba adik-adik perhatikan di depan. Rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan N kali C kali delta T, di mana Q itu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat benda tertentu, satuannya joule. Kemudian R itu massa benda yang menerima atau melepas kalor, satuannya kilogram. C itu kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram. C itu kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram. Yang terakhir itu
delta T, yaitu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Yang berikut rumus kalor jenis, di mana rumus kalor jenis sama dengan C sama dengan Q per M kali delta T. Adik-adik bisa perhatikan sendiri di dalam. Lanjut. Yang berikut rumus kapasitas kalor, C sama dengan Q per delta T. Rumus berikut rumus menentukan kapasitas kalor, C sama dengan M kali C. Adik-adik boleh catat ini rumusnya ya. Ya, Pak. Kita lanjut ke berikut jenis-jenis kalor. Yang pertama itu kalor pembentukan. Kalor pembentukan adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat satu mol senyawa dalam unsur-unsurnya, seperti gas yang ditulis dengan rumus molekulnya. Contoh kalor pembentukan adalah Cl2, O2, Br2, dan H2. Yang berikut kalor penguraian. Kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai satu mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Yang berikut kalor pembakaran. Kalor pembakaran adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar satu mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang berikut kalor netralisasi. Kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapat atau dibutuhkan untuk membentuk satu mol H2O dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam reaksi eksoterm karena adanya reaksi kenaikan suhu. Yang berikut kalor pelarut. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melarutkan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Baik, materi berikut kalor jenis dan kapasitas kalor. Perlu diketahui bahwa kalor juga bisa mengalir pada dua benda yang partikel zat yang berbeda, sekalipun dan pula perubahan suhu yang berbeda. Contohnya saat minyak dan air dipanaskan dengan suhu yang sama, maka akan menghasilkan suhu minyak yang mengalami perubahan lebih besar dibandingkan perubahan suhu air. Hal itu bisa terjadi karena adanya kalor jenis yang berbeda antara benda yang disatukan atau dipertemukan. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 kg massa menjadi 1 derajat Celcius. Satuan kalor jenis adalah kalori per gram, atau dalam sistem internasional ditetapkan menggunakan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Yang berikut perubahan kalor. Kalor bisa mengubah suhu zat. Jika zat benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika zat benda tersebut didinginkan, maka akan melepaskan kalor yang menyebabkan suhunya menjadi turun. Yang berikut kalor bisa mengubah wujud zat. Pada beberapa jenis zat benda, jika diberikan kalor dalam satuan tertentu, maka zat benda tersebut akan mengalami perubahan. Misalnya, es yang dipanaskan atau diberi kalor, maka akan terjadi perubahan wujud dari yang semula padat menjadi cair atau bentuk gas. Jika proses pemanasan terus dilakukan, maka zat air tersebut akan berubah lagi menjadi wujud zat gas. Hal ini terjadi ketika zat yang akan berubah bentuk dari titik zat cair menjadi titik lebur benda. Yang berikut macam-macam perpindahan kalor.
Yang pertama itu konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa Yang berikut konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu sendiri. Perpindahan secara konveksi ini bisa terjadi pada zat cair atau gas. Hingga jenis perpindahan ini bagi menjadi dua seperti berikut ini. Konveksi secara ilmiah dan konveksi secara paksa. Yang pertama itu konveksi secara ilmiah. Konveksi secara ilmiah adalah perpindahan konveksi yang disebabkan oleh adanya gaya apung tanpa faktor luar dan dipengaruhi oleh adanya perbedaan jenis benda. Misalnya yang terjadi pada pemanasan air, di mana massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api dan kemudian digantikan dengan partikel zat lain yang suhunya lebih rendah. Proses tersebut menyebabkan semua partikel zat dapat panas secara keseluruhan, secara sempurna. Yang berikut konveksi paksa. Konveksi paksa adalah perpindahan konveksi yang terjadi karena ada pengaruh faktor luar. Misalnya yang terjadi pada kipas angin yang membawa udara ini ke tempat yang panas, radiator mobil yang memiliki sistem pendingin mesin, dan contoh lainnya. Perpindahan kalor secara radiasi tidak selalu mengharuskan kedua benda untuk bertemu atau saling bersentuhan, karena kalor tersebut dapat berpindah tanpa zat perantara. Itu artinya kalor akan dipancarkan ke semua arah oleh sumber panas dan kemudian mengalir ke semua arah yang bisa dituju. Nah, Pak, ada contoh soal di dalam. Mungkin ada yang bisa mengerjakan contoh soal di dalam. Sama kali kita. Sudah Pak. Pak ini sudah Pak. Ada yang sudah? Sudah Pak. Ada yang bisa kerjakan di depan? Bisa. Oke. Adik boleh itu. Coba kerja di depan. Iya Pak. Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, jadi jawabannya 5 Joule per Kelvin. Jawabannya sudah benar. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak.
Baik, jika tidak ada, materi kita sampai di sini. Adik-adik, materi kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Satu orang akan doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu. Terima kasih atas berkat dan penyelenggaraan dari tadi hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan belajar kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran kami. Nama kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, selamat siang untuk semua. Siap. Terima kasih.